guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my Mr. Gendon di channel Mr. Gendon. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas Messi kemungkinan besar akan menjadi pemenang Ballon d'Or yang ke-8. Siapa sih yang gak kenal Ballon d'Or ya? Atau siapa sih yang pemain sepak bola yang gak pengen mendapatkan Ballon d'Or ya? Ibaratnya Ballon d'Or itu adalah sebuah prestasi tertinggi dari individu dari pemain sepak bola itu tersendiri ya. Karena Ballon d'Or adalah ibaratnya penghargaan untuk pemain terbaik di dunia guys ya. Nah, pada Ballon d'Or yang edisi ke-67 ini akan diadakan atau diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2023. France Football selaku penyelenggara itu sudah mengumumkan nominasi peraih gelar sejak beberapa bulan yang lalu. Namun ya, dari 30 daftar yang dinominasikan, Messi, Haaland, dan Mbappe itu disebut sebagai kandidat yang terkuat. Ini dikarenakan ya ketiga pemain itu sama-sama mempunyai pengaruh besar selama 2023. Nah, jadi penilaian Ballon d'Or 2023 ini dikumpulkan berdasarkan performa pemain selama periode 1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023. Setelah itu daftar nominasi lantas diumumkan secara resmi. Nah, lalu kenapa ya? Makanya itu juga menjadi alasan kenapa Messi itu juga masih menjadi kandidat yang terkuat. Karena pada musim 1 Agustus 2022 itu ya, Messi masih tercatat sebagai pemain PSG dan mungkin baru pindah setelah 1 bulan sebelum penilaian itu berakhir ya. Jadi mungkin di tahun 2024 mungkin Messi baru mungkin enggak namanya yang masuk itu nominasi. Nah, jadi mungkin yang bertanya-tanya kenapa Messi kok masih bisa masuk, kan dia udah pindah ke Inter Miami. Nah, jadi kayak gitu guys jawabannya. Jadi penilaian Ballon d'Or 2023 itu ya terhitung tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023, dimana Messi itu juga masih menjadi pemain PSG dan pada saat itu juga Piala Dunia itu sedang berlangsung guys ya. Nah, dari 30 nominasi atau 30 daftar itu yang menjadi kandidat terkuat itu ada 3 guys ya, yaitu Lionel Messi, Mbappe, dan Erling Haaland. Nah, kenapa kok bisa Lionel Messi, Mbappe, dan Erling Haaland? Nah, kalau kita dari lihat statistik ya guys ya, dari Lionel Messi nih ya, Messi ini akan diyakini atau berpeluang besar meraih gelar ini untuk ke-8 kalinya. Wah, kalau misal bakal terjadi atau memang Messi menjadi gelar yang ke-8, saya rasa itu mustahil atau mungkin sangat-sangat susah untuk diikuti dari pemain sepak bola lainnya ya. Karena untuk menjadi pemain sepak bola yang konsisten itu juga sangat susah, dimana ini Lionel Messi ini dari awal dia debut sampai sekarang itu masih konsisten, permainannya sangat baik dan bisa berkontribusi besar untuk sebuah timnya guys ya. Nah, kenapa ya Messi atau Lionel Messi ini berpeluang besar ya? Karena La Pulga ini bersama Argentina di Piala Dunia 2022 dan kiprahnya bersama Inter Miami yang sangat menyita perhatian ya. Di Piala Dunia 2022 Messi tampil sangat-sangat menggila atau sangat-sangat menggila sekali, dimana mantan pemain Barcelona itu menjadi roh dan inspirasi bagi para pemain Argentina lainnya guys ya. Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia untuk Argentina guys ya, yang dimana itu menjadi Piala Dunia ketiga untuk Argentina. Nah, kiprah Messi ke Inter Miami itu sebelum pindah itu juga mentereng ya, dimana dia itu bersama PSG itu meraih gelar Piala Super Prancis dan juga Ligue 1. Nah, di PSG itu dia mencetak 21 gol dan 20 assist dari 41 laga. Nah, jadi bisa dipungkiri atau bisa dianalisakan itu bahwa setiap pertandingan Messi itu selalu memberikan kontribusi entah itu assist ataupun gol. Nah, juga saat ini Messi itu menjadi sorotan besar di Amerika. Kehadiran Messi itu mampu mengangkat harkat Inter Miami ya,
dari awalnya yang nggak pernah menang sebelum Messi datang, hingga kini mulai meraih kemenangan dan juga pada debut pertamanya itu Messi juga berhasil memenangkan piala ibaratnya piala supernya Liga Amerika guys ya, bersama Inter Miami, dan itu juga menjadi pengaruh besar atau berkontribusi besar untuk Inter Miami. Jadi ya nggak heran kalau yang namanya Lionel Messi ini juga berpeluang menjadi kandidat yang sangat kuat untuk memenangkan Piala Dunia Ballon d'Or yang ke-8 guys ya. Terus yang kedua ini Erling Haaland ya. Siapa sih yang nggak kenal Erling Haaland ya? Ini Erling Haaland ini pemain yang masih muda dan yang dulunya dari Borussia Dortmund kemudian ditransfer atau dibeli oleh Manchester City ya. Nah, setelah dia itu musim lalu pada 2021 itu gagal meraih gelar Ballon d'Or ya, gimana dia kalah sama Karim Benzema. Nah, setelah kalah, Haaland ini diyakini akan menjadi pilihan atau kandidat yang kuat lainnya setelah Lionel Messi guys ya. Nah, performa pemain ini bisa dinyatakan paling menonjol dibandingkan striker yang lainnya. Pada musim lalu atau musim 2022-2023, Erling Haaland itu menjadi top skor Liga Inggris dengan torehan 36 gol dan 8 assist dari 34 pertandingan. Ia juga mengkoleksi 12 gol di Liga Champions Eropa. Musim ini kesuburan Haaland itu ya juga tidak menurun. Pemain yang usianya masih muda 23 tahun ini telah menceploskan 9 gol dan 1 assist dari 9 laga. Bisa dibilang ya dia hampir setiap laga itu dia mencetak gol guys ya. Ia juga mencetak 2 gol di Liga Champions. Nah, untuk kiprahnya di Norwegia atau di negaranya itu ya bisa terbilang mentereng ya, dimana pada musim 2023-2024 itu 2024 Erling Haaland itu Erling Haaland sudah mencetak gol 6 atau mencetak 6 gol dari 5 laga ya, tapi belum ada prestasi di pentas internasional ya. Jadi kenapa alasan menjadi yang kandidat yang terkuat setelah Messi itu ya karena Erling Haaland itu mampu meraihkan atau membawa Manchester City itu meraih treble winner guys ya. Ingat ya, ini di level klub, jadi dia belum nggak ada prestasi yang di level internasional. Jadi dia kenapa kandidat kuat ya karena dia itu berhasil mengantarkan atau membawa Manchester City itu menjadi treble winner. Terus kandidat yang selanjutnya setelah Lionel Messi, Erling Haaland adalah Kylian Mbappe. Ya bisa dipungkiri ya kalau Kylian Mbappe itu prestasinya di PSG itu ya nggak terlalu buruk, tapi ya dibilang terlalu baik ya juga ya lumayan lah ya. Mungkin karena kurang pamornya dia di PSG kalah sama Messi lah ya, sehingga Mbappe ini mungkin ya ibaratnya nggak terlalu buruk ya, nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Nah, tapi sejumlah rekor itu telah diciptakan oleh pemuda asal Prancis ini, tetapi ya nggak terlalu mencolok. Bahkan sempat ada citra negatif ya yang disematkan publik itu ke Mbappe karena menolak perpanjangan PSG, bahkan juga diisukan akan pindah ke Liga Unta atau Liga Arab Saudi ya, tapi walaupun itu juga tidak terbukti ya. Musim lalu itu Mbappe mencetak 29 gol dan 5 assist di Liga Prancis dari 34 pertandingan. Musim ini Mbappe sudah mengkoleksi 8 gol dan 1 assist dari 8 laga. Jadi bisa dibilang hampir setiap laga itu Mbappe mencetak gol, tapi hampir ya, bukan setiap laga Mbappe mencetak gol.
Nah, prestasinya Mbappe di timnas Prancis pun ya nggak terlalu mentereng. Ibaratnya ya gimana ya, biasa aja sih. Ya walaupun dia berhasil membawa Prancis itu sampai final di Piala Dunia 2022, ya tapi yang namanya itu torehan golnya itu nggak sementereng Lionel Messi dan Erling Haaland. Nah, jadi mungkin kenapa Mbappe jadi kandidat terkuat selanjutnya karena dia salah satu pilarnya Prancis dan juga PSG ya, atau top skornya PSG ya, tapi ya nggak terlalu mentereng ya, karena kalau dibandingkan Haaland sama Messi itu Mbappe masih kalah jauh ya. Ya mungkin kenapa juga Mbappe itu menjadi kandidat terkuat ya, karena dia juga berhasil membawa PSG juara Ligue 1 dan juga pialanya Super Prancis, dan juga berhasil membawa Prancis sampai ke partai final ya, walaupun kalah di final sama Argentina. Mungkin saya rasa itu yang menjadi alasan kenapa Mbappe juga menjadi salah satu kandidat yang terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or guys ya. Nah, kalau dari tanggapan tadi 3 kandidat tadi ya, saya rasa yang berpeluang besar untuk memenangkan Ballon d'Or itu, yang menurut saya pribadi yang paling berpeluang besar itu menangkan itu Lionel Messi dan kemudian Erling Haaland. Kalau Mbappe sih saya rasa masih kalah saing dengan 2 pemain tersebut ya. Nah, kenapa bisa gitu ya Lionel Messi? Kalau saya sih lebih memprediksikan itu Lionel Messi yang akan mendapatkan gelar Ballon d'Or yang 2023 ini ya, dan menjadi gelar yang ke-8. Karena apa? Ya nggak bisa dipungkir ya, kalau Messi itu sangat berkontribusi besar untuk timnya yang pada saat itu mungkin PSG dan juga negaranya yaitu Argentina di Piala Dunia. Kalau untuk Erling Haaland, dia kan hanya di ajang level klub atau di Manchester City suksesnya yang berhasil meraih treble winner guys ya, dimana dia meraih Liga Inggris, terus Piala Super-nya Inggris, terus juga Champions guys ya. Nah, kalau Messi itu kan juga sama-sama 3, cuman bedanya dia 2 di klub, 1 di negara atau di internasional pada Piala Dunia. Jadi dia kan memenangkan Ligue 1, terus Piala Super Prancis sama Piala Dunia. Bedanya di situ antara Piala Dunia dan Liga Champions. Nah, dan saya rasa ya kalau untuk ukuran Liga Champions dan untuk Piala Dunia, saya rasa lebih bergengsi Piala Dunia guys ya, karena itu dilakukan 4 tahun sekali, dan dimana itu tim negara yang bertanding itu juga sangat ingin menang, dimana itu pertandingan yang sangat bergengsi. Gimana kalau yang namanya Liga Champions yaitu yang ada setahun sekali ya. Jadi saya rasa kalau untuk dari nilainya ya, itu lebih tinggi yang namanya di Piala Dunia. Nah, namun karena kan baru itu mungkin setelah penilaian itu Messi bisa dibilang ya 1 bulan lah berada di Inter Miami dinilai lagi ya, sedangkan Erling Haaland masih di Manchester City. Tapi pada saat di Inter Miami itu juga Messi itu juga memberikan kontribusi untuk timnya guys ya, untuk Inter Miami, sehingga bisa kayak membawa perubahan bagi Inter Miami, sehingga dia bisa memenangkan bersama Inter Miami itu piala pertama kali, yaitu ibaratnya piala supernya Amerika guys ya, bukan liganya, piala supernya lah ya, Super Cup gitu. Nah, jadi ya kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi yaitu Lionel Messi yang akan menjadi atau memenangkan Ballon d'Or, kemungkinan besar guys ya. Dan saya rasa kalau itu emang benar kejadian atau menjadi kenyataan, itu tentu akan menjadi Ballon d'Or yang ke-8. Tentu hal itu juga akan sangat susah untuk diikuti pemain lain. Yang kita lihat ya, kalau untuk pada saat 23 tahun seusia Erling Haaland itu Messi sudah mendapatkan yang namanya Ballon d'Or ya guys ya. Sedangkan untuk Erling Haaland itu masih belum sama sekali, dimana sebenarnya dia tahun lalu itu
kandidat kuat tapi masih kalah yang namanya dengan Karim Benzema guys ya. Dan saya rasa mungkin kalau dari nilai-nilainya itu ya saya rasa mungkin Lionel Messi yang berpeluang besar ya, tapi nggak tahu, kita lihat saja nanti gimana pengumumannya tanggal 30 Oktober guys ya. Tentu saja kalau Lionel Messi yang sampai menang ya itu pasti dia akan menjadi yang ke-8, dan ya saya rasa pasti hampir mustahil lah, atau sangat susah untuk diikuti pemain lain, karena bisa dibilang ya Messi dari pertama kali debut dan sampai sekarang itu masih mencolok, atau masih aura bintangnya itu masih kelihatan, sehingga saat dia pindah ke Inter Miami, media tuh kebanyakan juga ngikut atau lebih menyorot ke Lionel Messi, sama kayak Cristiano Ronaldo ya, waktu dia pindah ke Liga Arab itu jadi lebih kesorot karena apa? Kehadiran Cristiano Ronaldo. Dan juga Lionel Messi juga menjadi apa ya, menjadi bintangnya, atau menjadi mengundang para media itu mau menyorot Liga Amerika, yang awalnya Liga Amerika siapa sih yang kenal sama Liga Amerika. Akhirnya setelah Messi pindah ke Liga Amerika, barulah tahu orang-orang itu Liga Amerika, wah bahwa ada Inter Miami, ada gimana. Padahal dulunya sebelum Cristiano Ronaldo sama Messi pindah ke Liga Arab dan Liga Amerika ya, saya yakin orang kayak kita itu nggak tahu yang namanya Liga Arab sama Liga Amerika ya, karena aura bintang atau mega bintangnya itu masih kerasa hingga sekarang, dan itu belum bisa dimiliki atau masih belum bisa ada pemain yang kayak Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Dan saya rasa mungkin salah satu kenapa Messi sih pindah ke Liga Amerika, kenapa nggak liga-liga yang lainnya, atau pindah balik ke Barcelona ya gitu ya. Saya rasa mungkin Messi juga ingin memberikan kesempatan bagi para pemain-pemain sepak bola muda itu untuk bersinar. Karena Messi mungkin sadar ya, kalau dia kelamaan di Liga Eropa, para pemain muda-muda itu ya akan kesusahan untuk bersinar, karena sinarnya itu masih kalah sama sinarnya Lionel Messi kayak gitu. Juga sama Cristiano Ronaldo mungkin pindah ke Liga Arab ya, mungkin dikarenakan salah satu ya faktor gaji uang ya, mungkin salah duanya ya itu memberikan kesempatan untuk para pemain-pemain muda di Eropa itu untuk bersinar. Karena kalau dua pemain itu masih bermain di Liga Eropa, saya rasa ya media itu pasti akan tetap mencari yang namanya berita-berita itu mereka berdua. Jadi sinarnya pemain lain itu akan kalah oleh mereka berdua ya, sehingga akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk keluar dari Liga Eropa ya gitu. Dan mungkin saya rasa kalau Messi jadi pemenang Ballon d'Or yang ke-8 ini pasti ya si fans sebelah itu saya rasa pasti bakal yang ngatain gini, walah anak FIFA menang, anak FIFA menang, itu namanya iri bos gitu. Soalnya fans yang sebelah itu udah kalah jauh sama Lionel Messi ya gitu ya. Nah mungkin siapapun pemenangnya, saya rasa itu mungkin emang udah bener-bener yang namanya penilaian dari para voters atau para yang pemberi nilai, dan saya rasa itu emang the real sih, atau emang ya sesuai. Karena kalaupun Messi menang ya dia memang sangat-sangat layak ya, dimana dia di internasional bersama Argentina itu dia juga meraih treble winner ya. Yang pertama Copa America, yang kedua Finalissima, dan yang ketiga itu ya Piala Dunia. Ya udah komplit lah ya di Copa America, atau di Copa America Argentina juara, Finalissima di mana pemenang antara Copa America dan yang Copa Eropa difinalkan atau ditandingkan Argentina yang menjadi juara, di mana dia mengalahkan Italia. Dan juga di Piala Dunia Argentina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Prancis. Dan mungkin saya rasa kalau Argentina saat itu kalah ya mungkin Messi nggak akan yang menjadi namanya yang kandidat terkuat, karena ya kontribusi Messi itu sangat berpengaruh bagi Argentina, sehingga bisa dibilang juga penentu
kemenangan Argentina ya, makanya Messi juga menjadi kandidat yang terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or yang ke 2023 ini ya guys ya. Dan dimana itu saya rasa kalau dia menang ya emang bener pantas banget kalau dibandingin sama Haaland yang juga treble winner, tapi kan dia levelnya klub bukan internasional ya. Kalau level klub itu kan dia emang bener menang Liga Champions lah, tapi Messi kan menang Piala Dunia, dimana itu lebih bergengsi daripada Liga Champions guys ya. Kalau Liga Prancis sama Liga Inggris kan sama-sama juga ibaratnya porsinya sama lah ya, sama-sama menang, Super Cup-nya juga menang ya. Terus kan perbandingannya ibaratnya Liga Champions sama Piala Dunia, tentu kan pastinya pastinya Piala Dunia lebih bergengsi atau lebih mempunyai value yang tinggi atau nilai yang sangat tinggi ya. Dan saya rasa kalau Lionel Messi yang menang itu emang bener-bener sudah sangat pantas, dan saya rasa pantas Messi mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi kalau untuk Erling Haaland atau Mbappe yang mungkin saya rasa itu lebih pantas ya, mungkin kalian lebih melihat dari sisi bergengsinya suatu kompetisi ya, dan dimana kontribusi. Kalau Erling Haaland kan striker, otomatis dia kalau dari sisi mencetak gol ya otomatis lebih banyak Erling Haaland. Tapi kembali lagi Messi itu kan perannya lebih banyak ke playmaker, dia menjadi supply. Tapi ketika Messi menjadi playmaker, dia juga bisa menjadi top scorer dan juga bisa memberikan banyak assist. Jadi setiap pertandingan Messi itu sangat berkontribusi untuk timnya yang dibela. Jadi saya rasa untuk tahun ini mungkin Messi kalaupun menang sangat pantas sekali. Jadi untuk fans bola ya jangan ria, jangan bilang wah Messi anak FIFA menang lagi, Messi anak FIFA. Kalau menurut saya pribadi ya Messi emang pantas. Oke, saya rasa itu ya. Mungkin apabila ada yang ingin berdebat atau enggak sesuai ya, mungkin kita bisa sharing-sharing ngobrol, atau tinggal kalian tulis di komentar ya guys ya pendapat kalian. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.